Sejumlah puluhan anak-anak dan remaja, yang ikut berlatih seni tari topeng dan tari kreasi, pada Sanggar Seni Gusmala, mengikuti evaluasi ujian kenaikan tingkat. Acara yang digelar di teras Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 tersebut mengusung tema, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Sapa Sing Nandur Bakaleng Ngunduh. Dengan berpakaian lengkap sesuai tariannya, mereka begitu antusias mengikuti evaluasi ujian kenaikan tingkat yang dinilai oleh Abdul Naim SPD dan Anastasia Sustianingsi SPD. Pengelola Sanggar Seni Gusmala, Inneke Gusmala Putri SSN mengatakan, bahwa mereka berlatih seni tari selama setahun lamanya dan pada hari ini digelar evaluasi kenaikan tingkat. Dari Indramayu, Baebudin Cuklikom mengabarkan. Untuk yang ujian itu totalnya ada 50 orang, Pak. 50. Tapi yang belum ujian karena belum mahir, belum bisa dikatakan bisa, jadi kami masih saring, Pak. Jadi totalnya itu, total keseluruhan peserta sanggar itu ada 70, tapi yang ikut ujian 50, jadi 20-nya masih diproses lagi. Yang diuji itu ada tarian apa saja? Untuk yang diuji ada kelana dasar, udeng, gandrung, samba, Pak. Ini kan ada tingkatannya tuh, Kak. Nah, itu tingkatannya bagaimana itu? Tingkatan dari apa itu? Untuk tingkatannya yang pertama itu dasar, Pak. Ada kelas kelana dasar yang paling mudah. Maksudnya di sini anak-anak itu bukan dididik untuk menjadi penari, tapi sekiranya anak-anak itu tahu kalau kita itu lahir di Indramayu dan harus mengenal tari tradisi, yaitu tari topeng khususnya. Jadi anak-anak harus bisa dasar tari topeng, minimal tari topeng kelana. Yang kedua, untuk kelas keduanya itu angkatan udeng, yang kelas ketiganya itu gandrung, yang kelas tiganya itu kelas empatnya itu samba, Pak. Jadi ada kelana, udeng, gandrung, dan samba, ada 4 kelas. Rencananya setelah semuanya naik, yang angkatan udeng angkatan samba ini naik, nanti berganti materi menjadi tumenggung, Pak. Kalau yang saya lihat tadi itu ada anak SD kalau nggak salah ya? Iya, ada anak SD. Selain SD, SMP ada? SMP ada, SMP negeri 1 Kandang Haur. SMA-nya ada? Bagaimana, Pak? SMA ada? SMA kalau sekarang ada, cuman kemarin itu izin katanya lagi kena cacar, Pak. Berarti yang diuji ini SD, SMP, SMA. Ada lagi untuk materi intinya itu tari topeng ya, Pak. Untuk materi tambahannya itu ada tari kreasi. Jadi bukan hanya tari tradisi saja, tapi ada tari kreasi. Jadi yang tadi itu ada Gusmala Ethnic Production itu untuk penyajian tari-tari kreasi. Contohnya tari jaipong, terus jaipongnya itu Tanjung Baru, ronggeng nyentrik, lalu daun pulus, lalu jaya pembangsa, dan ada indrajit, tari wayang, dan lain-lainnya. Jadi untuk selang-seling, Pak, kalau untuk media pembelajaran agar anak tidak bosan. Jadi tidak harus topeng, terus jadi anak-anak mengenalkan tari-tarian yang lain seperti itu. Jadi ada tari dari Cirebon, Indramayu, ada juga dari Tanah Pasundan, Sunda, begitu, Pak. Untuk tim pengujinya melibatkan siapa, dari mana itu? Untuk tim pengujinya itu ada Ibu Anastasia Sustianingsi, beliau ini ada di bidang seni musik ya, Pak. Kalau untuk Bapak Naim ini biasanya dia aktif di Pramuka, menjadi dewan juri pensi dalam kegiatan persami Pramuka seperti itu, Pak. Nanti kalau saya itu biasanya menilai dengan ini, Pak, kehadiran anak-anak siswa tiap hari Minggu. Nah, kalau boleh tahu untuk yang diuji itu apa aja yang diuji? Untuk yang diuji itu ada kelana dasar, yang kedua kelas 2 itu ada udeng, yang kelas 3 itu ada gandrung, yang kelas 4 itu ada tari topeng samba pamindo, Pak. Nah, di dalam tarian itu kan harus ada
diuji dari segi apanya gitu? Oh ya, untuk penilaiannya itu ada wirasa, untuk penghayatan, wirama, musik, wirupa itu kerapian kostum, wiraga, wirupa, wirasa, wirama untuk keselarasan gerak dan musik tadi, Pak. Dan kehadiran untuk pertimbangan nilainya seperti itu, Pak. Kalau dari peserta didik ini, kalau dari awal sampai sebelum pelaksanaan ujian itu, kalau dihitung berapa bulan mereka latihan? Untuk ujian itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Jadi Mereka nanti bertemu lagi di bulan ini lagi di tahun depan. Berarti mereka belajar 1 tahun, Iya, 1 kemudian tahun. diuji gitu. Ujian naik tingkat, ganti materi lagi, gitu, Pak. Tapi untuk tari-tari kreasi, tari-tari jaipong itu kami kasih free ilmunya, Pak. Jadi tidak ada biaya tambahan ataupun apa. Jadi itu untuk apa, pemanasan anak-anak agar luas, agar pede. Jadi kita biasanya pertama latihan tuh ayo tari kreasi dulu, terus masuk ke tradisi, lalu masuk ke tari topeng, itu klasiknya seperti itu, Pak. Untuk peserta didik ini kalau tari kreasi kan free, gratis. Nah, kalau untuk di tari topengnya? Untuk tari topengnya satu kali pertemuan itu 5.000, Pak, dari jam 9 sampai jam 12 siang, Pak. Paling muda itu TK, Pak. Ada lagi yang 4 tahun sudah masuk. Jadi tergantung anaknya, kalau anaknya itu punya kemauan bertahan pasti, Pak. Terus cepet nangkap ya, Pak, daya ingatnya. Kalau ada yang memang dipaksa jadi berhenti di jalan. Nah, untuk peserta didik yang mengikuti ujian nih, mereka memperoleh selain ini ya seni tari ya, dari Kak Ineke memberikan apa ke mereka itu? Untuk yang pertama ya, Pak, karena tari topeng kan ada 5 ya, Pak. Iya. Panji, Kelana, Tumenggung, Rumiang, Samba. Dalam 5 karakter topeng itu kan menunjukkan untuk kita itu sopan santun, lalu mengerti unggah ungguh budaya sopan santun masyarakat Indramayu. Makanya di sini saya mengajarkan anak-anak untuk bagaimana membentuk karakter yang sopan, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Seperti contohnya dalam topeng Panji. Jadi anak-anak itu merasa membawakan topeng itu, oh iya, saya nih seperti lahir kembali, seperti bayi yang baru lahir. Jadi harus kalem, lemah lembut. Untuk yang Pamindo berarti menggambarkan karakter gadis yang lincah. Jadi diambil semuanya dari pendidikan karakternya, diperas lalu diaplikasikan kepada interaksi bersama-sama anak-anak di sanggar seperti itu, Pak. Diberikan sertifikat ataupun piagam ada? Ada, Pak. Nanti karena Pak Kunya itu belum bisa hadir ya, Pak. Jadi untuk sertifikat itu hari Senin, Pak. Cuman menunggu tanda tangan dan cap dari desa, Pak. Jadi kemungkinan hari Minggu untuk pembagian sertifikat dan pialanya seperti itu. Jadi untuk peringkatnya itu 1, 2, 3, 5 besar ya, Pak. Untuk yang lainnya itu tetap mendapatkan sertifikat dan piagam, tapi dengan kategori baik seperti itu, Pak. Ujian hasil baik seperti itu. Kalau yang lain kita berikan 5 peringkat, 1, 2, 3, 4, 5. Dari Kak Ineke ini harapannya apa sih? Harapannya bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat desa Karanganyar, Pak. Yang pertama itu bisa menyalurkan ilmu saya, karena sejauh-jauhnya kita mencari ilmu, ujung-ujungnya itu untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau tidak dimanfaatkan buat apa gitu, Pak. Jadi saya ingin berguna untuk masyarakat tanpa harus mematok komersil atau bagaimana gitu, Pak. Ya, satu lagi dalam pelaksanaan pelatihan maupun tempat ujiannya juga kan di kantor Kowo nih, kantor Kowo Karanganyar nih, di balai desa nih.
sebagai bentuk apresiasi kakak nih terhadap pemerintahan desa apa nih? Untuk apresiasinya Pak, saya sebenarnya sangat senang sekali Pak ketika ada acara dilibatkan. Lalu saya juga sangat berterima kasih sekali karena awalnya itu kan saya latihan di sini ya Pak. Lalu membuat sanggar dan menyertakan nama Damar Wulan agar sebagai paku bumi saya pertama kali berkiprah mengabdi bersama masyarakat itu di Damar Wulan Karanganyar. Jadi saya gunakan nama Gusmala Damar Wulan. Gusmalanya itu artinya Agus dan Gumala, nama kedua orang tua saya. Damar Wulannya dari Balai Desa Karanganyar, seperti itu Pak. Jadi kembali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu Joni dan kedua orang tua saya karena sudah bisa memberikan ilmu pada saya dan bisa saya tularkan kembali untuk anak-anak yang lain. Yang jelas saya menganut begini Mas, yang namanya pendidikan itu kalau formal daya serap anak itu hanya 22,42. Nah yang 75 sekian persen itu diambil dari kegiatan-kegiatan ekstra, termasuk di dalamnya tari, sehingga anak itu akan lebih cepat menyerap, daya tangkapnya akan lebih bertambah, dan yang lebih penting lagi yang perlu dicatat, dengan adanya seni tari, dengan adanya sanggar tari itu memperkuat dan mempertebal anak supaya tidak berkegiatan yang negatif. Jadi sangat positif sekali itu. Kita menjaring yang 75, sekian persen, sehingga anak itu lebih cepat akan menerima. Kalau di sekolah maksimal itu, ya maksimal itu hanya 22,42. Itu hanya seperempat ya dari daya tangkap kita. Nah yang seperti ini dengan adanya tari, dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstra, ikut akan mempertebal anak, akan memperkuat anak di dalam ya menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Saya rasa lebih positif ya. Jadi saya lihat di sini juga orang tua sudah mendukung penuh ya. Terlihat dari seragam yang mereka kenakan itu tidak cempleng. Itu kan lumayan Mas. Kalau kita hitung dari mulai pakaian yang kecil-kecil saja itu lumayan itu. Kalau orang tua tidak mendukung, tidak mungkin akan selengkap itu pakaiannya. Jadi saya sangat mendukung, baik secara pribadi maupun sebagai orang tua. Apalagi sekarang saya dijadikan juri. Saya sudah berkali-kali jadi juri di sini Mas. Ya tentunya kita memberikan aspirasi yang positif ya. Dan memberikan contoh dengan anak berlatih tari itu minimal mengurangi mereka memegang HP Mas, memegang gadget. Gadget kan negatifnya Mas, Masya Allah itu. Kalau kita dilatih semenjak anak dini ya, tadi saya lihat ada anak yang berusia 4 tahun, itu sangat positif sekali, sehingga mengurangi ya tadi penggunaan handphone yang sebenarnya itu menurut saya kurang bagus untuk anak-anak. Ya walaupun kita memegang HP dengan tujuan ini itu, tapi di luar itu kan kadang-kadang di dalam HP itu suka nongol hal-hal yang kurang bagus. Tapi dengan berlatih tari, dengan berlatih seni, insya Allah itu akan mengurangi nilai-nilai yang seperti itu. Tinggal kita sebagai orang tua, mari dukung anak-anak kita untuk belajar. Belajar mah apa saja, apalagi dengan seni ya, itu kan melestarikan budaya bangsa. Saya rasa itu Mas. Alhamdulillah kami dari pemerintah desa sangat mendukung adanya program seperti ini, yang notabene pemimpin sanggarnya adalah dari putra terbaik atau putri terbaik desa Karanganyar, dan notabene Mbak Ike. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi kepada beliau. Kalau begitu lebih diperbanyak lagi dan lebih
ilmunya disalurkan kepada masyarakat Desa Karanganyar. Pada dasarnya seni dan adat itu bersatu. Adanya desa pasti akan adanya adat di sini. Seperti itu. Insya Allah untuk tahun depan kami akan membina sanggar ini, dan kami sebagai pembina pemerintahan ini kami adalah pelayanan dan pembinaan, dan kami juga akan mengikut sertakan dari pihak sanggar ini dalam kategori pembinaan atau pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ike yang sudah mengeksplor kreativitas anak-anak kami yang ada di Desa Karanganyar. Semoga dari hasil ini mendapatkan apa yang dituju oleh dalam visi misi dari Indramayu ini. Semoga semua yang dilakukan oleh Mbak Ike bermanfaat dan